Apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Tata menyangkut berapa persen gitu ya sumbangan napi yang berada di lapas. Itu kalau dengan sampai hari ini berdasarkan survei dan data baik itu yang ada di BNN maupun ada di Kejaksaan, hampir rata-rata di semua lapas itu lebih dari 50% adalah napi narkotika. Dan napi ini masuk ke dalam lapas kita itu bermacam napi juga. Ada napi sebagai bandar, sebagai pengedar dan juga kurir, dan ada juga napi yang memang mereka itu walaupun kasus narkotika, mereka ini adalah sebagai penyalahguna narkotika, kemudian ada juga pecandu narkotika dan ada juga korban penyalahgunaan narkotika. Satu di dalam lapas kita, sehingga jumlahnya ini memang hampir rata-rata kalau kami bertanya ke satu lapas. Apalagi kami baru saja, bukan baru ya, tapi beberapa kegiatan kami lakukan. Seperti di Jogja, kemarin kami melakukan kunjungan ke lapas khusus narkotika. Kemudian juga di lapas Samarinda yang juga khusus narkotika. Itu hampir rata-rata over kapasitasnya adalah 400%. Hampir rata-rata. Iya. Sama seperti yang terjadi di Tangerang gitu. Sama juga persis ya. Hampir rata-rata. Bahkan kalau yang di Tangerang itu korban dari 40 sekian, 40 yang sudah kemarin sempat dikonfirmasi adalah napi narkotika. Napi narkotika. Betul. Sebesar itu sumbangannya, ini kenapa Pak? Salahnya di mana? Apakah misalnya memang regulasi atau aturannya atau sistem penegakan hukumnya yang salah? Baik, makasih Mbak Tata. Ini kan adalah memang seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen Lapas Kemenkumham, bahwasanya nih yang merupakan muara akhir penerimaan napi ini kan berada di lapas ya. Tetapi sesungguhnya ini sudah diawali dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita di hulu, yaitu mulai dari penyidik, apakah itu penyidik Polri dan penyidik BNN, kemudian kami di Kejaksaan, kemudian nanti ada hakim yang akan memutus perkara. Ada beberapa hal yang menurut kami ini menjadi persoalan sehingga muncullah over kapasitas yang berada di lapas. Apa saja itu? Pertama yaitu menyangkut pemikiran atau mindset dari APH kita yang sampai dengan hari ini masih berpikir kalau seseorang menggunakan narkoba maka ujungnya adalah penjara. Mindset itu sampai hari ini masih tetap hidup. Jadi kalaupun misalnya orang ini menggunakan narkoba jumlahnya kecil, dalam artian saya pakai narkoba ini sebenarnya karena ada masalah keluarga. Saya pakai narkoba ini karena cekcok sama pacar. Saya pakai narkoba karena kehilangan pekerjaan. Saya pakai narkoba karena orang tua broken home. Ini semua masuk penjara. Padahal sesungguhnya regulasi kita Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu mengatakan kalau orang ini dengan jumlah pemakaian tertentu, dipenuhi syarat-syarat tertentu, ada regulasi selain undang-undang yang mengatur, harusnya direhabilitasi gitu. Tapi berarti, faktanya tidak gitu. Mindsetnya berarti harusnya Pak? Ya, jadi mindsetnya harusnya mulai dari titik penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya, penyidik, ini sudah ada pikiran, oh iya ya, ada regulasi yang mengatakan kalau orang ini saya tangkap, kemudian barang buktinya sesuai dengan aturan regulasi yang diatur oleh instansi itu sendiri, karena sekarang sudah ada ini aturan Mbak, yang mengatakan di kepolisian gitu ya, maupun di kejaksaan, di pengadilan, kalau orang-orang ini barang buktinya kecil, kemudian ada beberapa syarat lain dipenuhi juga, maka harusnya ini diajukan untuk rehabilitasi.